Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Semarang gelar aksi 1000 lilin kenang kematian dosen Levi. Di Kota Semarang, ratusan buruh demo meminta kenaikan UMK Kota Semarang tahun 2026 jadi 4,1 juta rupiah. MBG buat ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kelurahan Lamperlor, Kota Semarang diantar ke rumah. Bangunan ala joglo di daerah Popongan, Kabupaten Karanganyar dirobohkan. Bangunan tersebut dirobohkan pemilik karena permasalahan keluarga. Bangunan joglo di daerah Popongan, Karanganyar ini rata dengan tanah usai dirobohkan dengan alat berat. Puing-puing bangunan masih tampak terlihat dan belum dibersihkan. Sementara kondisi di sekitar lokasi sepi dengan pintu tertutup dan terkunci. Sebelumnya, video perobohan ini viral di media sosial dengan narasi tentang permasalahan keluarga. Dari keterangan ketua RT setempat, pemilik bangunan sempat meminta izin untuk merobohkan bangunan dengan alat berat. Hari Senin minta izin mau ngerobohkan rumah saya gitu, rumah joglo. Nah, saya tanya, Pak, kenapa kok rumah bagus-bagus dihancurin? Ini ada permasalahan keluarga. Saya nggak perlu tahu, pokoknya Bapak saya minta izin buat nanti kalau warga tanya-tanya, kan saya kan sebagai ketua RT disuruh kalau warga bertanya-tanya, saya yang suruh menghadapi. Gitu. Jadi permasalahan apa saya nggak tahu, cuma dikasih tahu minta izin mau merobohkan rumah joglo. Kalau boleh tahu itu, ya? dirobohkannya pakai apa? Pakai bego kalau sini. Ekskavator. Ya itu. Bangunan joglo itu sebelumnya sudah berdiri di kawasan tersebut sejak 6 tahun lalu. Heri Prastio melaporkan dari Karanganyar. Mencegah terjadinya banjir di wilayah Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana mengeruk sungai panjang di Desa Bajalen. Pengerukan sedimentasi sungai, petugas menggunakan ekskavator dibantu dam truk. Pengerukan sedimentasi sungai panjang di Desa Bajalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dimulai sejak sepekan lalu. 1 unit ekskavator diterjunkan untuk melakukan pengerukan di badan sungai, dibantu 2 unit dam truk yang mengangkut material sedimentasi. Kedalaman sungai bertambah hingga sekitar 2 meter setelah pengerukan, sehingga meningkatnya rasa aman masyarakat terhadap potensi luapan air ketika curah hujan tinggi. Saat musim hujan, wilayah Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang memang sudah menjadi langganan banjir. Ditambah masih ada saja warga yang membuang sampah sembarangan ke Sungai Panjang dan Danau Rawapening yang menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah ini. Sampah mungkin memang harus ada penertiban ya Mas dari atas, karena bisa dilihat hasil pengerukan juga pasir campur sampah. Jadi paling tidak juga ada penanganan dari atas tentang jangan buang sampah ke sungai yang mengalir ke rawa. Karena bisa dibilang Rawapening ini sekarang jadinya TPA Mas. Semua sampah masuk di Rawapening. Dari pengerukan ini, warga sangat senang atas respon cepat dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dalam menangani masalah banjir di wilayahnya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ratusan buruh dari berbagai konfederasi menggelar aksi demo di depan Balai Kota. Para buruh kembali meminta kenaikan UMK Kota Semarang tahun 2026 sebesar 19% atau sebesar 4,1 juta rupiah. Dengan membentangkan spanduk tuntutan, ratusan buruh dari berbagai konfederasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah Presidium Kota Semarang, Senin sore mendatangi kantor Wali Kota Semarang. Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan keresahan terkait kebijakan upah buruh di tahun 2025. Usai berorasi, perwakilan buruh diterima masuk ke kantor Wali Kota. Dalam pertemuan ada 4 tuntutan utama, yakni pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar wajib pengupahan,
Penolakan terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang pengupahan, kenaikan upah minimum kota sebesar 19% atau menjadi 4,1 juta rupiah di tahun 2026 dan penetapan upah minimal sektoral dengan kenaikan minimal 7% sesuai kondisi tiap sektor industri. Di mana kami di Aliansi Abjad ini tentu tidak asal-asalan saja dalam membuat konsep, dalam mengajukan formula usulan kepada Ibu Wali Kota, bahwa landasan kami salah satunya yaitu survei-survei yang dilakukan oleh negara. Melalui apa? Melalui Badan Pusat Statistik. Dan hasil yang dirilis BPS itu pun masih di tahun 2023 yang dirilis di tahun 2024. Pemerintah Kota Semarang menegaskan UMK tahun 2026 pasti naik, namun besarannya masih menunggu aturan turunan dari pemerintah pusat. Waktunya semakin dekat dan tentu saya berharap seluruh jaringan, seluruh lini ini harus dikerahkan ya. Kalau hanya melalui pemerintah kota saya kira kurang greget ya. Harus seluruh lini, apa yang menjadi LO, ada yang menjadi jaringan mereka di seluruh lini harus dikomunikasi untuk kita berjuang menaikkan UMR dan UMSK di Kota Semarang. Sesuai rencana, UMK 2026 di Jawa Tengah sendiri akan ditetapkan pada tanggal 15 Desember mendatang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat merespon setelah mendapat kabar adanya pekerja migran Indonesia bernama Seni asal Temanggung yang dikabarkan hilang selama 20 tahun di Malaysia. Diduga Seni menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Mendapat kabar adanya pekerja migran Indonesia asal Temanggung bernama Seni yang hilang selama 20 tahun di Malaysia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi langsung menghubungi Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia terkait kabar dan kondisi Seni. Lutfi meminta keluarga agar tenang karena Seni TKW asal Temanggung dalam kondisi aman, sehat, dan dalam pengawasan kedutaan. Pemerintah juga kini mengupayakan Seni agar cepat bisa kembali ke tanah air. Saya sudah koordinasi diskusi dengan Pak Dubes yang mulia, sudah menyampaikan satu, pendampingan hukum sudah diberikan. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan sekarang sudah dalam perlindungan kedutaan maupun perlindungan saksi. Dan yang keempat akan diusut tuntas kasusnya. Oleh karena itu saya sebagai gubernur mengimbau kepada keluarga yang di rumah untuk tenang bahwa yang bersangkutan dalam kondisi aman, sehat. Kemudian Pak Duta Besar juga telah memberikan pendampingan hukum dengan lawyernya bahwa situasi sudah dapat diatasi oleh kita. Sebelumnya Seni TKW asal Temanggung diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Kini Seni masih dalam pemeriksaan kepolisian di Raja Malaysia guna proses penyelidikan dan hukum. Ini pihak kepolisian Malaysia sedang mengumpulkan, melakukan tindakan penyidikan yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses hukum. Nah, kemarin saya juga sudah bicara dengan keluarga yang di Temanggung melalui Zoom dan saya pastikan bahwa Bu Seni ini akan kita jaga terus, kita dampingi sampai kasusnya selesai. Hanya saya mohon juga kemarin pada pihak keluarga agar bersabar sedikit karena ini proses hukum harus dilalui. Keluarga Seni juga telah menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah yang sudah bertindak cepat mengecek kondisi kesehatan dan keamanan Seni, termasuk membantu upaya pemulangannya ke kampung halaman. Agus Hermanto melaporkan dari Temanggung.